Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel Katolik Roma. Tema kali ini, mengapa umat Katolik harus menggunakan lilin, bukan benda lain, seperti obor, senter, atau lampu saat berdoa? Bagi umat Katolik, lilin mendapat posisi yang sangat signifikan saat berdoa, secara pribadi maupun secara bersama-sama. Suasana doa akan terasa lebih kusuk ketika lilin sudah dinyalakan. Lilin juga bukan hanya dibakar saat doa pribadi maupun doa bersama, tetapi lilin juga dipergunakan saat orang Katolik mengunjungi kuburan sanak saudara mereka yang telah meninggal dunia. Ketika cahaya lilin mulai menyala di tempat seperti itu, ada perasaan bahwa sanak saudara yang telah meninggal itu hadir secara nyata. Tidak ditemukan larangan dalam Alkitab terhadap penggunaan lilin ketika kita berdoa atau melakukan hal-hal lain. Lilin adalah benda mati. Lilin tidak mempunyai kuasa, tenaga, atau kemampuan mistis, atau kemampuan gaib. Lilin serta lampu lainnya dapat mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Tuhan Yesus pernah bersabda, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Dengan kehadiran Kristus sebagai terang dalam rupa cahaya lilin itu, mencerahi hati, pikiran, dan jiwa setiap orang yang berada di dalam kegelapan. Doa yang ditemani dengan sebatang lilin mungkin membantu kita memfokuskan doa dan pikiran kita kepada Yesus sebagai terang dunia. Saudara-saudari yang terkasih, dahulu di kalangan orang Yahudi, mereka selalu menyalakan suatu lampu terus-menerus di bait suci dan di rumah-rumah ibadat untuk menunjukkan kehadiran Tuhan. Lalu, di kemudian hari, ditempatkan suatu lampu menyala di tabut, di mana Taurat dan tulisan-tulisan kitab suci lainnya disimpan, guna menunjukkan penghormatan kepada sabda Allah. Kemungkinan dari praktek ini yang mempengaruhi tradisi kita saat ini yang masih kita lakukan, yaitu menempatkan suatu lilin atau lampu menyala di dekat tabernakel guna menunjukkan kehadiran dan menyatakan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Umat Kristiani mengadaptasi penggunaan lilin-lilin bernyala untuk merayakan misa, prosesi liturgis, ibadat sore, prosesi pemakaman, dan untuk menyatakan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang disimpan. Nyala api lilin saat berdoa merupakan simbol kehadiran dan kekuatan Allah. Hal itu bisa ditarik lebih jauh saat kisah Allah menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan saat itu Allah hadir dalam rupa pilar api. Jadi, dengan membakar lilin saat berdoa, kita diingatkan bahwa Allah beserta kita dan senantiasa selalu menuntun perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, terang adalah lambang iman, kebenaran, kebijaksanaan, keutamaan, rahmat, kehidupan ilahi, belas kasih, semangat doa, dan kehadiran kudus yang mengalir dari Kristus sendiri. Dengan dasar ini, kita dapat memahami penggunaan lilin yang menyala, bahwa saat orang Katolik membakar lilin di hadapan gambar-gambar orang kudus maupun patung Bunda Maria,
Itu bukan karena mereka menyembah patung atau gambar-gambar kudus itu. Sebaliknya, itu merupakan simbol di mana kita berdoa kepada Tuhan, dan pada saat yang sama kita memohon bantuan para orang-orang kudus untuk berdoa bersama kita serta mendoakan kita kepada Tuhan. Beberapa penulis rohani dari abad pertengahan yang memperluas simbolisme lilin itu sendiri, yaitu batang lilin melambangkan kemurnian Kristus. Sumbu lilin adalah jiwa manusiawi Kristus dan terang kealahan Kristus. Juga, lilin yang menyala melambangkan suatu kurban yang dilakukan sekaligus dengan mempersembahkan doa dan menerima kehendak Tuhan. Pada pokoknya, penggunaan lilin yang menyala merupakan suatu praktek yang saleh, yang terus berlanjut hingga kini di banyak gereja. Terang lilin mengingatkan kita bahwa doa adalah datang ke dalam terang Kristus, membiarkan jiwa kita dipenuhi dengan terangnya, dan membiarkan terang itu membakar jiwa kita, bahkan sementara kita telah kembali untuk melakukan aktivitas lainnya. Pada akhirnya, penggunaan lilin dalam berdoa bukan tindakan yang benar atau salah. Yang bahaya adalah anggapan yang keliru bahwa lilin mempunyai kuasa yang sebenarnya tidak dimiliki. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga keluarga-keluarga Kristiani senantiasa menyediakan lilin, terlebih yang sudah diberkati, bukan dipergunakan sebagai alat penerangan ketika gelap atau ketika listrik padam, melainkan sebagai sarana berdoa pribadi atau bersama dalam keluarga dan komunitas kita. Jadi, sisihkanlah waktu sebelum memulai doa dengan membakar sekurang-kurangnya sebatang lilin. Janganlah ragu menggunakan lilin yang terbakar itu, karena maknanya sangat mendalam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.